Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Wa qala aidan fi hadisil ukhra, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan segenap para alimin ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatid wal asatidah, wabil khusus para kesepuhan, tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita di lingkungan Masjid Jami' Al-Muhajirin. Semoga keinginan beliau Ketua DKM untuk memakmurkan masjid yang mulia ini diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah, dan juga hadir tengah-tengah kita Ibu anggota DPR yang alhamdulillah hadir, semoga Allah memberikan keberkahan. Amin. Ketua RW, Ketua RT, tokoh pemuda, dan juga Ketua Majelis Taklim, Ibu Bapak hadirin sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya semoga hari ini Allah memberikan hidayah dan barokah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita pengen mendapatkan syafaat dari beliau Rasul. Amin gitu. Amin. Katanya jelas. Pengen gak syafaat Nabi? Pengen. Yang namanya syafaat Nabi semua pengen. Cuman yang jadi persoalan, kita ini pantas gak dikasih syafaat Nabi? Kalau kita ini umat yang model seperti ini, agak-agak namblek. Sedangkan kata Rasul, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia siap menjadi budak. Contoh, anak muda, perempuan, laki-laki saling jatuh cinta, Pak. Itu kalau anak laki-laki disuruh orang tuanya jemput, bapaknya nggak mau. Giliran pacarnya, giliran yang dicintainya lagi tidur di telepon suruh jemput hujan-hujanan, mau nggak? Mau nggak? Kenapa? Karena cinta, Pak. Makanya mulai temanya sesuai dengan apa yang diharapkan Ketua DKM. Apa temanya? Meneladani akhlak adab daripada Rasul. Guna apa? Karena Rasul itu minal baiti ilal masjid, dari rumah ke masjid.
sholatnya, syiarnya, bahkan tholabul ilminya beda dengan umatnya, agak-agak jauh beda. Minal baiti ilal mall. Akur. Boleh saya maju ya Bu? Kayaknya kalau jauh-jauhan dengan ibu rasanya gimana gitu Pak. Bu, nih Pak, kalau kita masuk ke masjid ini adem apa panas? Siapa yang bilang panas tadi? Masuk ke masjid panas apa adem? Selesai, pro kontra tetangga pun masih dendam. Masuk ke masjid, acara model kayak gini, kayak seakan-akan kita lupakan semua persoalan, betul nggak? Ada ceritanya masuk masjid, hadir pengajian, duduk cemberut aja cemberut. Ada yang suka gitu nggak? Makanya yuk peringatan Nabi, kita siapkan tuh meneladani adab dan akhlakul karimah Nabi Muhammad, memotivasi menuntut ilmu. Siap? Siap? Ibu-ibu siap? Likulli syai'in sabab. Setiap sesuatu pasti ada sebab. Pertama, kenapa setiap tahun kita peringati, bahkan kita meriahkan? Karena ibu bapak, manusia yang kita peringati proses lahirnya beda dengan kita umatnya. Allah menitipkan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam perut seorang ibu yang mulia yang bernama Aminah. Siti Aminah saat proses melahirkan Kanjeng Rasul itu nggak riweh, nggak ribet kayak ibu-ibu di Ciruas. Nggak ribet sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah ribet kalau mau ngelahirin. Pak, masih hidup gak ini bapak-bapaknya? Orang nggak dipanggil-panggil dinyom aja. Bukan husu kacang. Siapa? Kira-kira kalau ibu-ibu mau lahiran ribet nggak? Siti Aminah nggak ribet ibu. Kalau kita seorang perempuan, kalau mau lahiran ribet mesti ada tanda-tanda. Pertama, flek. Kedua, ketuban. Ketiga, mules. Kalau tiga-tiganya nggak ada, sesar. Betul nggak? Ya Pak. Pak, tahu flek nggak Pak? Soalnya ada cerita. Kenapa saya bisa tahu? Saya ngantar istri pada saat mau lahiran, yang ditanya saya sama Bu Bidan, Pak, mau ngapain? Ngantar istri mau lahiran. Emang udah flek Pak? Enggak flek. Orang saya enggak flek. Apa flek itu? Keluar darah, tanda-tanda mau lahiran. Siapa yang sibuk? Ternyata yang paling sibuk saat Rasulullah mau lahir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di Masjid Jami' Al-Muhajirin, kalau mau ada acara Maulid Nabi, yang sibuk siapa? Yang sibuk siapa? Ibu. Yang sibuk siapa? Ibu. Ibu-ibu kan? Maka ibu-ibu lebih pantas masuk surganya. Amin. Amin mah kencang ya Bu ya. Kata Allah bilang, kenapa Allah yang sibuk mempersiapkan lahirnya Rasulullah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat membaca salawat kepada Nabi, berarti ini tanda-tanda bahwa saat lahirnya Rasul Allah paling sibuk. Mana ucapannya? Kata Allah di dalam salah satu kitab berjanji, kalimatnya apa? Fawaqafa ayyaminiha sayyiduna Mikail wa baina yadayha sayyiduna Jibril. Kata Allah, "Hei Jibril,
turun. Kemana Tuhan? Aminah mau melahirkan kekasihku. Allah yang sibuk ibu bapak. Makanya kalau masyarakat Jami ini Masjid Al-Muhajirin kalau ada acara maulid pura-pura nggak tahu, pura-pura nanya pada acara apa ya, padahal dia agama Islam umat Nabi. Kira-kira kalau di masyarakat di sini Blok M ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Hah? Nggak ada ya Bu? Ada nggak? Ada. Kadang-kadang pura-pura nggak tahu, pura-pura kadang-kadang nggak tahu. Ada acara maulid Nabi, pura-pura nggak tahu. Ketika ada yang ngider iuran, kadang-kadang pura-pura juga nanya, ini iuran apa? Ih, pura-pura. Padahal udah tahu mau ada acara maulid, maulid Nabi, bahasanya apa? Udah tahun ini maulidnya kecil-kecilan, terdengar oleh Rasulullah. Apa pantas Bapak dikasih syafaat Nabi? Sering nggak nyebut nama Rasulullah? Sering nggak Pak? Pak sering menyebut nama Rasulullah Pak? Sering ya Bu? Kapan? Pengajian doang? Kayak ginilah. Kalau memang ibu bapak benar-benar pengen dicintai oleh Rasulullah, mulai yang pertama banyaklah nyebut namanya. Apalagi tadi dipimpin tuh Mahalul Qiyam. Coba bayangkan ibu bapak, anta samsun anta badrun anta anta misbahus sudur. Ketika bapak ibu jangan cuma sekedar ucapan lisan kita membaca sholawat Nabi. Ketika bapak ibu membaca kalimat anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nur, hadirkan dalam hati kita, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Bahkan cahaya matahari tidaklah sehebat cahayamu. Bahkan ketika kita membaca anta misbahun sudur, engkau adalah cahaya yang benar-benar menjadi penyelamat kami. Jangan cuma kita sekedar sholawatan. Karena kata Rasulullah, man shalla alayya marratan, siapa yang benar-benar membaca sholawat satu saja kepada aku, kata Rasulullah, aku yang bakal memberikan syafaat kepadanya. Itu kalau umatnya baca sholawatnya benar, ikhlas karena Allah. Kadang-kadang kan wasal-asalan. Makanya ketika kita membaca, lebih hadirkan hati kita. Kayak semacam, yuk mulai dari sekarang baca sholawat tiap hari. Insya maulid Nabi sebentar lagi akan berakhir. Kapan kita baca sholawat kepada Nabi? Pada saat proses lahirnya. Yuk Pak, jangan macam-macam Pak. Menuntut ilmu itu wajib. Sholat dengan ilmu, zakat dengan ilmu. Karena memang punya ilmu dari tadi, gak ambil sini, sono kurang pas, mojok ke sana, muiter-muiter. Betul nggak? Maka hidup ini butuh ilmu. Kenapa fasilitas segini besarnya difasilitasi ada pengajian, kita nongkrong ning kono maning kafe, enak ngopi. Di pengajian malam Ahad mah nggak pernah hadir. Mudah-mudahan yang belum hadir hadir. Amin. Insya Allah. Siapa? Siap. Pak siap? Siap. Bu, pakai kerudung, pakai ilmu nggak? Ilmu apa? Pak, pakai sarung nih Pak. Bapak-bapak pakai sarung, pakai ilmu nggak? Kalau bapak pakai sarung nggak pakai ilmu, pasti melorot baik. Pegang lagi, hayo.
Kalau cuma sekedar dilihat secara tutorial, digolong-golong doang, sampai golong lagi, tarik lagi, hayo. Begitu jalan lagi, melorot lagi, tarik terus, sampai pakai kerudung, pakai ilmu, pakai sarung juga pakai ilmu, maka tidak ada keindahan dan tidak ada ibadah kalau tidak pakai ilmu. Jamaah dengan menuntut ilmu agama, insya Allah masyarakat kita bakal diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, yang kedua, meneladani akhlak Rasulullah. Sekarang kita mulai. Pengen gak diangkat derajatnya oleh Allah? Pengen gak diangkat derajatnya oleh Allah, Pak? Kalau Bapak Ibu pengen diangkat derajatnya oleh Allah, teringat dengan ucapan Syekh Junaidil Baghdadi dalam kitab karang Imamul Ghazali Ihya Ulumuddin. Beliau ngomong gini, Ba'un turfa'ul abdu ila a'la darajat. Kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah, harus memiliki sifat 4 perkara seperti halnya Rasul. Mana akhlak Rasulullah, Pak Ibu? Pertama, al-hilmu. Apa Bu? Al-hilmu. Apa Bu? Pak, yang pertama Pak, al-hilmu. Apa al-hilmu? Lemah lembut, sifat aris. Kalau ibu bapak pengen diangkat derajatnya oleh Allah, sifat adab akhlak Rasulullah itu apa? Al-hilmun, haris. Apa haris? Yaitu lemah lembut. Pernah nggak Rasulullah, ada satu riwayat pada saat ibu bapak ngaji, Rasulullah itu kejam. Rasulullah kejam nggak Pak? Rasulullah kejam nggak Bu? Rasulullah lemah lembut nggak? Ngomong sama istri lemah lembut, ngomong sama musuhnya Abu Lahab lemah lembut. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah menjadi pemimpin dunia. Kalau ibu bapak pengen diangkat derajatnya oleh Allah, mulai lemah lembut, ngomong halus, jalan halus. Ta'ala, apa sifat Rasulullah adabnya? Yang kedua, watawaddu. Apa? Tawaddu. Apa tawaddu? Pulang aja ya. Apa tawadhu? Rendah hati, rendah diri. Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada cacat, nggak ada jelek, semua akhlaknya bagus. Contoh, ibu kalau bikin kopi bapak pagi-pagi nawarin nggak? Pak, bikin kopi nggak? Kata bapaknya, terserah. Dibikinin nggak? Ibu ngomongnya lembut, sesuai dengan amalan Rasulullah. Habis pengajian kan? Jawaban bapaknya apa? Terserah. Bikinin nggak? Ibu jelas ya. Waduh. Istilah, Pak, bapak kalau dimarahin sama ibu-ibu, bapak suka balas marahnya nggak Pak? Sering, siapa itu? Pak, kalau bapak dimarahin sama istri, dibalas gak? Dibalas. Sayyidina Umar ibnu Khattab saat dimarahi oleh istrinya, diem aja Pak. Padahal Sayyidina Umar itu keras Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina Amin. wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'an Amin. wa rizqan wasi'an bila ta'abin wa la nasabin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-safa'ata yawmal qiyamah. Amin. Allahumma inna nas'aluka as-safa'ata yawmal qiyamah. Amin. Allahumma inna nas'aluka as-safa'ata yawmal qiyamah. Amin ya Bi Allah. sababi ta'dimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka al-barakah Amin. wa nas'aluka as-salamah wa nas'aluka al-afiyah Amin ya Allah. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah waj'al auladana waj'al talamidana waj'al jama'atina hada min ahli ilmi wa min ahli dzikri wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfira lana dhunubana an taghfira lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.